Hello, my friend. Look at this. Nice. Hai. Strong. Ini akibat porter limit. Porter luar negeri pun jadi. Bayangin kalian harus jalan berjam-jam, naik gunung tinggi, udara dingin menusuk, dan badan capek luar biasa. Tapi anehnya, ribuan orang dari berbagai negara rela datang ke sini. Apa sebenarnya yang dicari? Ya, kita akan membahas soal Gunung Rinjani. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman. Creatures of my dreams, rays up and dance with me. Gunung Rinjani bukan sekedar gunung biasa. Ini adalah salah satu gunung paling tinggi di Indonesia. Berdiri megah di Pulau Lombok dengan ketinggian lebih dari 3.700 meter. Rinjani bukan soal angka, tapi soal pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan yang bikin menarik, banyak turis datang ke sini bukan karena mudahnya, tapi karena kesulitannya. Dan mungkin teman-teman yang nonton udah pernah mengalami juga pastinya. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari jauh saja gunung ini sudah terlihat gagah dan misterius. Tapi yang membuatnya berbeda bukan cuma tingginya. Di dalamnya ada sesuatu yang jarang dimiliki oleh gunung lainnya di dunia, yaitu danau besar di tengah kawah. Danau ini dikenal dengan nama Segara Anak. Bayangkan kalian naik gunung berjam-jam, lalu di atas sana kalian menemukan danau luas serasa lautan kecil dengan air berwarna biru kehijauan. Bahkan di tengah danau itu ada gunung kecil yang lagi aktif. Seolah-olah ini bukan satu gunung, tapi dunia kecil yang tersembunyi di atas awan. Sekarang kita masuk ke alasan yang pertama. Kenapa turis justru tertarik datang ke sini? Alasan yang tadi di awal, karena Rinjani tidak mudah. Untuk mencapai puncaknya saja, seseorang harus berjalan selama 2-3 hari. Lewat hutan, bukit, bebatuan, bahkan jalur yang curam dan berpasir. Dan di malam hari suhu bisa sangat dingin, angin kencang, dan kondisi bisa menguji mental. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Dan disitulah letak daya tariknya. Karena bagi banyak turis, ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi ini adalah perjalanan untuk menguji diri sendiri. Mereka ingin tahu seberapa kuat mereka bertahan. Setelah melewati semua rasa lelah itu, Rinjani memberikan hadiah yang luar biasa. Saat matahari terbit, langit perlahan berubah warna, awan berada di bawah kaki kita, dan dari puncak kita hampir bisa melihat seluruh Pulau Lombok. Kadang bahkan terlihat sampai Bali. Banyak turis bilang ini adalah salah satu pemandangan paling indah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bukan karena indah, tapi mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan itu membuat momen tersebut terasa jauh lebih berharga. Rinjani bukan soal alam. Di sini ada nilai budaya yang sangat kuat. Bagi masyarakat setempat, gunung ini adalah tempat yang sakral. Banyak ritual yang dilakukan di sekitar Danau Segara Anak. Ada kepercayaan kalau danau ini memiliki kekuatan spiritual. Dan ketika turis datang, mereka tidak hanya melihat pemandangan, mereka juga merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana yang tenang seperti mengajak kita untuk merenung. Dan bagi sebagian orang, ini menjadi pengalaman yang mengubah cara mereka hidup. Hal lain yang membuat turis jatuh cinta bukan hanya karena gunungnya, tapi karena orang-orangnya. Para pemandu lokal, pembawa barang, dan masyarakat sekitar seringkali membantu dengan tulus. Mereka berbagi makanan, cerita, bahkan pada saat pendaki mulai lelah.
Banyak turis datang dengan rasa penasaran tapi pulang dengan haru karena mereka merasa diperlakukan seperti keluarga, dan ini tidak selalu mereka temukan di tempat lain. Kalau dipikir-pikir, kenapa orang jauh-jauh datang ke Rinjani? Jawabannya ternyata sederhana tapi dalam. Mereka datang bukan hanya untuk melihat tapi untuk merasakan, yaitu merasakan lelah, merasakan takut, merasakan kagum, dan akhirnya merasakan bangga pada diri sendiri karena tidak semua orang bisa sampai ke puncaknya. Dan saat mereka berhasil, ini akan menjadi cerita yang akan mereka ingat seumur hidup. Kalau kalian tinggal di sana atau bekerja di sana atau bahkan kalian pernah ke sana, jangan ragu tuliskan sesuatu di kolom komentar ya. Ajari kami, jika ada yang salah mohon dikoreksi karena ini hanya data singkat yang bisa gue dapat. Pokoknya jangan ragu deh nulis sesuatu di kolom komentar kalau gue ngelewatin sesuatu, dan jangan lupa subscribe